Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Oh ya, baik. Nah, melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang apa itu teks editorial. Ada yang masih ingat apa itu teks editorial? Ya, silakan. Betul sekali, teks editorial itu adalah sebuah teks yang disusun oleh redaktur dari sebuah redaksi yang berisi tentang isu yang sedang hangat, isu yang sedang terjadi dari pandangan si redaktur tersebut. Nah, melanjutkan pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang, yang pertama ada menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Yang kedua adalah merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan ataupun secara tulis. Jadi setelah menjalani kegiatan pembelajaran pada hari ini, anak-anak diharapkan dapat yang pertama, bisa menjelaskan dengan tepat pengenalan isu yang terdapat dalam teks editorial yang dibaca. Lalu yang kedua, menjelaskan dengan tepat argumentasi dari teks editorial yang dibaca. Selanjutnya, kalian juga diharapkan mampu menjelaskan dengan tepat penekanan terhadap isu dalam teks editorial yang dibaca. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan penggunaan kalimat retoris dalam teks editorial yang dibaca, kata-kata populer, lalu kata ganti penunjuk, ada juga penggunaan konjungsi kausalitas. Lalu di akhir pembelajaran, kalian juga diharapkan mampu menyusun dengan tepat sebuah teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasan yang sudah dirancang. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi. Untuk struktur teks editorial, ada tiga. Yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan. Ini tidak berbeda jauh dengan beberapa unsur yang pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya maksudnya, sudah dibicarakan oleh kita bersama ya. Nah, dari teks yang Bapak sajikan ini, silakan anak-anak membentuk kelompok, lalu dengan teman-teman sekelompoknya silakan dianalisis bagian mana yang termasuk ke dalam pengenalan isu, bagian mana yang termasuk ke dalam argumentasi, dan bagian mana yang termasuk ke dalam penegasan. Ya, jadi bersama teman-teman kelompoknya silakan dianalisis mana yang termasuk dalam struktur teks editorial yang tadi. Silakan. Nah, baik, setiap kelompok tadi sudah Bapak lihat ya, sudah berdiskusi dengan baik, dan ada beberapa kelompok yang tadi hasilnya juga sudah mulai mendekati jawaban yang benar. Nah, sekarang Bapak minta setiap kelompok mempresentasikan hasilnya, boleh diwakili oleh kelompok masing-masing. Bisa kita mulai dari kelompok satu terlebih dahulu, silakan kelompok satu. Ya, baik, terima kasih kelompok satu, ya hasilnya juga sangat memuaskan. Kita lanjut ke kelompok dua, silakan kelompok dua. Ya, hasil diskusi juga bagus sekali. Kita lanjut ke kelompok terakhir, yaitu kelompok tiga. Silakan kelompok tiga. Ya, tepat sekali kelompok tiga. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sekarang kita masuk ke pembuktian. Kita sama-sama melihat apakah hasil dari analisis teman-teman tadi yang sudah didiskusikan di kelompoknya masing-masing sudah tepat atau belum. Yang pertama tadi ada bagian apa? Pengenalan isu. Nah, untuk bagian pengenalan isu dalam teks editorial yang tadi disajikan itu terdapat pada paragraf 1. Ini sudah betul semua tadi ya. Ya. Untuk bagian kedua ada apa tadi? Ada argumentasi. Nah, untuk argumentasi pada teks editorial tadi terdapat pada paragraf 2, 3, dan juga 4. Ya, ini juga tadi sudah benar semua. Lalu yang terakhir ada bagian penegasan. Dari 5 paragraf tadi tentunya bagian penegasan terdapat pada paragraf 5. Betul sekali ya. Semua kelompok sudah menganalisis dengan benar beserta alasannya. Nah, boleh hasil diskusi yang tadi dikumpulkan kepada Bapak. Nah, setelah tadi anak-anak menganalisis ya bagian dari struktur teks editorial yang Bapak sajikan, kita sama-sama menarik kesimpulan dari teks editorial yang tadi kita analisis. Ternyata struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama itu adalah pengenalan isu, yang kedua ada penyampaian pendapat atau argumentasi, yang ketiga ada penegasan ya. Nah, pengenalan isu itu adalah bagian pendahuluan dari teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu ini disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan juga kontroversial. Nah, pada bagian pengenalan isu ini terdapat pernyataan pendapat atau tesis yang berisi sudut pandang penulis atau redaktur tentang masalah yang akan dibahas.
Biasanya tesis ini merupakan teori yang diperkuat dengan argumen. Nah, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu penyampaian pendapat atau argumentasi. Argumentasi ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Argumentasi itu berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan umum atau data hasil penelitian atau pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercaya tentunya. Bagian terakhir ada penegasan. Penegasan dalam teks editorial ini berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya ini juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang sedang terjadi dalam isu tersebut. Nah, dalam penegasan ini terdapat pernyataan yang menegaskan pendapat-pendapat yang didukung oleh fakta untuk memperkuat atau menegaskan keseluruhan dari isi teks editorial tersebut. Nah, selain daripada struktur, ada juga kebahasaan teks editorial. Yang pertama itu adalah biasanya mengandung kalimat retoris, terdapat juga kata-kata populer yang relevan dengan isu yang sedang dibahas pastinya ya. Lalu ada juga kata ganti penunjuk dan konjungsi kausalitas. Nah, setelah mempelajari materi pada hari ini, Bapak ingin kalian sekarang bekerja secara individu untuk mengerjakan soal yang sudah diberikan. Nanti di sana ada sebuah teks editorial baru yang akan anak-anak analisis juga struktur dan kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial tersebut. Tugas individu ini dikumpulkan sampai waktu pembelajaran ini habis ya. Nah, silakan bagi anak-anak yang sudah selesai mengerjakan tugas individunya, boleh langsung dikumpulkan. Sekarang untuk tugas di rumah, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, coba kalian susun sebuah teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan yang sudah kalian ketahui ya. Kalian bisa mengangkat isu-isu yang terjadi di sekitar kalian, isu terkini tentunya ya. Lalu kalian kumpulkan fakta-fakta dan pendapat juga data-data yang mendukung isu tersebut untuk nantinya kalian susun menjadi sebuah teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang sudah kalian pelajari. Nah, anak-anak, sampailah kita di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diambil manfaatnya bagi kita semua ya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa penutup oleh ketua kelas. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Jangan lupa tugasnya dikerjakan untuk minggu depan di setor kepada Bapak ya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.